Assalamualaikum. Hari ini aku mau sharing tentang pengalaman setelah melahirkan. Karena jujur, setelah aku melahirkan, cara aku nguatin diri, cara aku ngilangin diri dari baby blues itu adalah mendengar cerita orang tentang melahirkan, membaca cerita orang-orang yang udah melahirkan, dan di situ aku ngerasa kayak, oh ternyata gue nggak sendiri, kayak gitu. Oke, kita mulai. Jadi setelah melahirkan, karena kondisinya lagi pandemi, ketika anak aku lahir yaitu 29 April, itu bener-bener kayak lagi puncak-puncaknya gitu loh, lagi bulan Ramadan. 29 April tahun 2020, bulan Ramadan. Nah, kebetulan alhamdulillah waktu baru melahirkan aku bingung ini alhamdulillah atau gimana. Aku udah tinggal berdua sama suami, tapi justru ketika setelah melahirkan kayak ya kok tinggalnya udah berdua, aku kadang mau sama mertua atau mau sama orang tua sendiri gitu loh. Jadi setelah melahirkan itu aku langsung pertama kan nginep di klinik dulu, pulang dari kliniknya langsung benar-benar berdua dengan suami yang kita tuh sama-sama baru tahu gitu loh, nggak ngerti ini kayak gimana, menghadapi anak nangis kayak gimana, nggak tahu ya, browsing ala kadarnya aja gitu. Jadi hari pertama setelah melahirkan itu, setelah pulang ke rumah, setelah melahirkan, berarti bayi itu masih ada tali pusatnya kan? Waktu pertama kali memandikan bayi, masih ada tali pusatnya, aku bener-bener ideal banget. Mandi bayi pagi mungkin jam 6 kali ya. Jadi ketika bayi masih tidur, aku bangunin, popoknya aku buka, nggak aku cek apa-apanya, langsung aku taruh di bak. Baknya aman, ada siternya ya. Nah saat itu kesalahan aku yang pertama adalah tidak membersihkan dulu bagian anusnya sehingga masih ada fesesnya. Nah jadi bagian fesesnya itu masuk ke dalam baknya, aduh itu pusing banget. Berarti kan air dalam bak itu udah bersatu sama fesesnya. Saat itu suami aku lagi gak ada di rumah, jadi aku bener-bener mandiin sendiri. Ya udah akhirnya aku basahin ala kadarnya karena di baknya udah kotor. Aku bawa ke kamar, kamarnya penuh, kamarnya AC, suhunya belum diatur. Aku belum ngerti kalau newborn itu ternyata suhunya harusnya rendah, yaitu suhunya kayak belum diatur gitu, kayak masih 20, 21, mungkin harusnya 25 ke atas. Jadi bayi itu setelah mandi tuh nangis banget, nggak sempat yang namanya makin popok, bingung pakai baju, bingung udah nangis. Sedangkan kalau dia nangis itu warnanya jadi merah banget gitu, aku nggak ngerti. Sedangkan saat itu air susu juga belum keluar. Itu masalah aku tentang mandiin yang pertama kali, aku terlalu ideal. Yang kedua setelah baru lahir itu ASI nggak kunjung keluar. Itu dong ya, masalah berikutnya adalah ASI nggak kunjung keluar. Sampai suami itu berniat untuk membelikan anak sufor. Aku juga gitu karena khawatir untuk berat badan dia turun atau gimana. Tapi aku yakin, aku udah baca juga kalau bayi itu kuat sampai 3 hari kayak gitu. Hingga akhirnya di hari pas banget di hari ketiga itu ASI aku udah keluar. Tahu dari mana sih? Aku sempat pumping, pas pumping itu ada yang keluar sedikit. Nah pas keluar sedikit itu aku nggak jadi pumping karena takut di payudara aku tuh isinya habis. Padahal konsepnya bukan kayak gitu, semakin sering dikosongkan semakin bagus ASI itu ya. Setelah itu momen aku setelah melahirkan itu kayak bingung, abis melahirkan ini aku bisa gak sih hidup kayak dulu lagi, bisa pergi ke mall, main sama temen. Kebetulan banget lagi yang tadi udah aku jelasin, kondisi aku tuh lagi pandemi. Jadi yang namanya belanja ke supermarket atau gimana itu kan nggak bisa, bener-bener kayak di dalam rumah banget, kayak dikurung gitu loh. Sedangkan anak nangis, jadi tiap anak nangis tuh aku takut, tiap anak bangun tidur tuh aku takut banget, bingung ngadepinnya. Tapi aku baca-baca dari teman-teman semua, dari blog atau dari sharing YouTube, tenang, itu bakal sebentar aja. Berikutnya adalah tadi tentang mandiin, tentang ASI. Berikutnya tentang tidur. Setiap ditaruh di kasur, bayinya langsung nangis. Alhasil dia harus digendong terus
Sedangkan kan kita belum adaptasi loh. Abis nggak ada bayi yang tidurnya bisa kapan aja, gimana aja posisinya. Sekarang ada bayi yang kalau ditaruh di kasur dia nangis, maunya harus digendong. Bener-bener ngerasain yang namanya nggak tidur tuh, kayak tiap hari tuh capek, tiap hari tuh nangis. Tahu kok harus dinikmatin, tahu, cuma belum nemu aja alurnya, belum nemu aja ritmenya kayak gitu. Sampai akhirnya hari lebaran itu tiba ya, Idul Fitri tiba, aku seneng banget akhirnya bisa keluar kayak gitu, akhirnya bisa kumpul sama keluarga walaupun waktu itu masih social distancing ya, atau sekarang udah namanya jadi physical distancing kayak gitu. Jadi itulah cerita pengalaman aku setelah melahirkan yang membuat aku bingung, ya bisa dibilang baby blues mungkin ya. Sudah, mana saat itu ASI aku tuh masih sedikit, ASI aku masih sedikit banget, sedangkan bayi itu bisa tenang kalau misalnya perut dia kenyang. Aku waktu itu belum belajar yang namanya manajemen ASI, belum belajar, belum tahu apa-apa, nggak ngerti, kayak makin pusing aja kalau misalnya pumping hasilnya dikit. Jadi karena pumping hasilnya dikit, aku jarang pumping kayak gitu. Menurut aku bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, cara mengatasi baby bluesnya adalah yang pertama, karena bayi itu bergantung sama ASI, pelajari manajemen laktasi dengan baik. Yang kedua, jangan sungkan untuk minta bantuan, entah itu ke suami, ke orang tua, jangan sungkan, karena kalau misalnya kita tahan sendiri itu pasti akan berat. Yang ketiga, nggak usah terlalu idealis. Anak kita beda dengan anak orang lain, teori beda juga dengan apa yang kita hadapi. Gak usah takut ya pasti ada yang nyir dalam dunia mengasuh anak, tapi kalian adalah ibunya, pasti kalian tahu yang terbaik untuk mereka. Sekian cerita pengalaman melahirkan aku, semoga bisa mengurangi rasa sedih kamu yang baru melahirkan. Tenang, semua ini akan berakhir. Anak kalau udah besar pasti lepas dari orang tuanya juga, kayak gitu. Nikmati masa-masa ini. Terima kasih.